Nah, ini kita lihat ya, ini ada satu bagian, ini kolaps gitu, karena tidak diproteksi ya. Maka ini pun demikian. Jadi kita bisa bayangkan kalau ini satu kesatuan, nah seperti itu. Jadi kalau kita tidak lindungi beamnya ya, joinnya ya, ini akan terjadi kolaps seperti itu, sehingga konsekuensinya itu bermacam-macam ya, ada kolom yang mengalami failure, ini bisa menimbulkan dampak yang sangat serius ya, distress terus istilahnya itu, malapetaka gitu ya. Kalau joint failure may initiate fire spread and progressive collapse. Uh, Deflection does not in itself cause structural failure unless it allows fire spread and cause effect of the column or the joint. Nah, ya, dampaknya beda-beda, tetapi kita sangat perhatikan itu untuk ke semua elemen-elemen ini karena dampaknya luar biasa. Nah, ini gambaran tentang di mana saja aspek fire protection ini dipertimbangkan ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi customer drivernya ya, siapa yang perlu sih sistem proteksi yang tadi barusan kita bahas ya. Itu pertama dari fire engineer, arsitek, milik aset, desainer di bidang struktur itu juga sangat berkepentingan, dan para kontraktor. Nah, ini biasanya yang dipertimbangkan dari sisi arsitek ya, tentu kalaupun kita memberikan pelapis dan sebagainya, ini dari sisi tampilan juga cukup baik gitu ya. Performance corrosion protection. Dari owner tentu lifetime cost, dia harus durable, tapi juga maintenance-nya mudah, memenuhi persyaratan, dan juga secara safety, health, environment itu compliance gitu. Nah, dari structural engineer biasanya sistem proteksi ini juga secara struktural itu diharapkan mampu memenuhi ya seluruh pengujian yang ada, kemudian memberikan impact ke corrosion protection dan juga bermanfaat untuk usia yang panjang. Traktor tentunya berkaitan dengan masalah kemudahan untuk dikonstruksi, dipakai, diaplikasikan, tidak mudah rusak dan sebagainya gitu ya. Ini dari sisi bagaimana satu produk proteksi kebakaran pasif ini harus dikembangkan. Nah, kalau kita lihat dari sisi tahapan konstruksi, ya project phase itu dimulai dari rancangan schematic design ya, schematic design dari design, construction dokumen, kemudian untuk tender ya, construction dan okupansi ya. Ini sangat penting tahapan-tahapan ini dipertimbangkan, dan fire protection itu jadi bagian yang melekat ya. Jadi kemampuan struktur menerima atau ya proteksi kebakaran itu sudah didefinisikan sejak awal fase konstruksi ya. Kemudian fireproofing juga, tapi sayang sekali fireproofing ini kadang-kadang baru belakangan dipertimbangkan. Sekarang sudah mulai ya bahwa aspek fireproofing ini dipertimbangkan. Dan yang dipertimbangkan, kayak stop dulu ya deh. Bentar.
Ya, kita lanjutkan. Nah, ini kurang lebih beberapa hal yang tentunya menjadi pertimbangan ya. Jadi kita tidak mungkin menerapkan suatu sistem yang secara engineering bagus ya, tapi tidak mempertimbangkan aspek keekonomian misalnya. Itu akan sulit ya bagi customer dan para pihak untuk bisa menerimanya. Tapi kita juga perlu pertimbangan bahwa sistem itu cukup robust dan bisa memberikan kondisi penyelamatan yang baik gitu ya. Dan tentu beberapa qualification daripada fire protection sendiri ya. Nah, saya ingin dengar dari kalian nih, kalau di sini ditambahkan customer, inginnya apa customer ya? Kalau Anda sebagai customer gitu ya. Silakan deh. Kan ada arsitek, owner, kemudian ada engineers ya, ada kontraktor. Dari sisi customer sendiri apa ya? Operational cost mungkin, Prof. Hmm? Operational cost Operational cost itu masuk di mana? Belum ada di sini. di Operational cost itu kan berarti masuk ke kalau main. customer sebagai pengguna gedung enggak kali ya. Enggak begitu mudah bang Oh, operational. dari owner mungkin, Prof. Tapi kalau sebagai pengguna apa ya? Pengguna dari safety-nya. Ya tentu dari sisi aspek safety-nya dia betul-betul bisa memberikan proteksi gitu kan. Iya, Prof. Kemudian apa lagi? Dari sisi bentuk ya tidak tidak apa ya tidak terlalu masif gitu ya. Dia harus bisa mengikuti bentuk yang kita ingin miliki di ruangan tersebut ya gitu ya. Oke. Prof, sama sisi accessibility-nya juga kali Prof ya. Kayak ada yang untuk disability atau Enggak, ini kan oh, ini yang melekat ke dinding. oh sorry. Maaf, Prof. Kalau melekat ke dinding itu kan misalnya kita punya struktur baja ya. Dan struktur baja itu mau kita lindungi dari potensi kebakaran kan gitu ya. Nah, tentu kan dia bisa dalam bentuk misalnya diberi dinding pelapis ya seperti gypsum. Tapi kan nanti kehilangan bentuk aslinya kan gitu ya. Kalau kalau baja itu kita tutup ya. Ada yang pernah ke itu kali ya, beberapa lokasi yang bangunannya terbuat dari struktur baja gitu kan. Itu kan desainernya kadang-kadang malah menunjukkan ya bajanya seperti apa bentuknya gitu ya. Kalau kita berikan proteksi seperti papan tahan api seperti gypsum gitu ya, kan bisa mau nggak mau kita tutup kan ya lekukan-lekukannya ya. Nah itu bagi sebagian orang itu justru menghilangkan esensinya gitu. Contoh ya, ada yang pernah ke stasiun kota nggak? Ada yang pernah ke stasiun kota di sana? Di Beos, pernah ke Beos nggak? Halo? Jakarta Kota, Prof. Maksudnya, Prof. Iya, Jakarta Kota ya. Ya Iya, Prof. pernah, Prof. Ya, Prof. Apa yang menjadi menarik di stasiun Jakarta Kota itu? Masih mempertahankan bentuk aslinya, Prof. Ya, jadi masih ada itu ya, rivet joint gitu ya, paku keling ya. Nah, itu dengan alasan proteksi kebakaran, maka struktur itu harus ditutup pakai gypsum, kan jelek ya. Akan kotak-kotak aja seperti bangunan beton lainnya gitu, nggak ada ciri khasnya. Nah, itu masih kurang bagus ya. Jadi itu yang biasanya dipertimbangkan juga oleh customer gitu. Supaya, oh ada cara lain nggak
Sehingga muncul sistem proteksi kebakaran itu juga disatu fungsikan ya dengan fungsi agar dia tidak mengalami korosi gitu kalau dia baja. Jadi makanya dari perusahaan di mana Alan Joshi ini bekerja itu dia mengembangkan semacam medianya itu seperti chat gitu. Ya, itu ya kurang lebih ya. Jadi ada banyak sekali pilihan, keinginan, harapan dari customer. Ya, ada lagi yang lain? Mudah diaplikasikan ya kali ya. Mudah diaplikasikan. Oke. How much engineering design goes into structural fire protection? Ini jadi masalah. Nah, jadi ada yang mendesain itu berdasarkan ambient design ya. Jadi beban struktur itu dihitung, kemudian gaya-gaya bekerja, momen bekerja dihitung, kemudian dapatlah dimensi dari bajanya mau pin-pinnya. Tadi kan kita perhatikan kan urgensinya itu ada di daerah join ya. Nah, daerah join jadi penting, ada bolt spacing, direct shear, moment, connections, segala macam di sini ya. Ada bolt capacity, shear tension, itu untuk kondisi ambient, artinya temperaturnya ambient. Nah, bagaimana dengan kondisi fire design? Nah, ini pada umumnya kita nggak tahu nih fire load-nya seperti apa kalau ada design bakar. Kemudian force and moment. Jadi diasumsikan pada kondisi ambien, walaupun ini tidak tentunya ya seperti itu. Karena mungkin dipersyaratkan harus ada proteksi. Apa yang terjadi kalau kemudian akibat beban thermal, boltnya berkurang kemampuannya? Bagaimana dengan masalah ductility? Bagaimana dengan beban thermal itu sendiri? Hingga terjadi yang namanya thermal expansion dan seterusnya. Ini yang jadi faktor penting ya, mati ya. Jadi Anda bisa lihat ambient design maupun fire design ini bisa jadi berbeda ya dampaknya ya. Nah, ini biasanya beberapa beban yang dipertimbangkan. Ketika kita menghitung kekuatan struktur ya, ini teman-teman dari Civil Structural Engineers biasanya mempertimbangkan hal ini. Load yang dibebankan kepada structure itu merupakan combine ya, combine dari berbagai macam load yang ada, misalnya dari angin, dari beban dead load ya, dead loadnya sendiri, the seismic, vibration, sensitivity, limit state, intimate limit state ya, faktor-faktor tadi. Tapi bagaimana dengan beban api? Beban api ini dalam structural engineering sudah dipertimbangkan, tapi masih sedikit sekali ya. Kalau saya cermati dari apa yang ada
Ya, maaf saya tadi break sebentar. Sudah mendengar suara saya lagi? Sudah, Prof. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini ada beban yang diterima ya. Nah, ini itu semakin tinggi bangunannya, semakin besar beban yang diterima ya. Sehingga bagian-bagian elemen-elemen dari struktur bangunan ini tentu menjadi bagian yang amat penting dipertimbangkan. Nah, fire protection. Nah, kita mulai dari passive fire protection dulu ya. Kalau nanti yang sifatnya fire protection, kita bisa bahas berikutnya. Kita mulai dulu dari passive fire protection. Nah, kalau kita punya passive fire protection, itu artinya kita memiliki bagian dari struktur bangunan yang relatively tidak mudah terbakar ya, tidak mudah terbakar seperti dinding, tembok dan sebagainya. Tetapi apa yang menyebabkan dinding tembok ini tidak terbakar? Tentu dari material yang dipilih. Tetapi ada material seperti baja yang dia tidak terbakar, tetapi dia punya perubahan sifat mekanik ya. Jika dia terbakar, dia akan lemah. Karena ada koefisien thermal yang kemudian akan menurunkan kemampuan zat ini menerima beban. Jadi kalau diilustrasikan, kalau kita punya kita bebani, ini ada illumination, ini ada sigma gitu ya. Pada temperatur normal dia akan seperti ini gitu. Nah, dia baru filler di sini. Ini pada T ambien ya. Tapi pada T yang lebih tinggi, dia mungkin aja bebannya seperti itu gitu. Ini T fire. Gitu. Dan bisa bayangkan ketika kita mendesain suatu struktur, kita ambil misalnya ultimate-nya di sini ya, poin desainnya, dia bisa menerima beban katakan 100% gitu ya. Maka ketika terjadi kebakaran mungkin dia turun tinggal 40%-nya. Nah, ketika dia turun 40%, maka asumsi kita jadi gagal semua tuh. Akibatnya struktur bisa mengalami kolaps ya, misalkan. Oleh karena itu, struktur yang misalnya buat dari seperti ini gitu ya, baja kanal ya, kanal seperti ini ya, kanal ya. Ini harus diproteksi. Nah, proteksinya gimana? Proteksinya dengan cara menambahkan suatu ini ya, suatu elemen ya, yang mana dia itu nanti bisa bentuknya dilindungi seperti ini ya. Nah, gitu. Kayak dibungkus gitu. Dibungkus dengan material yang sifatnya isolator. Sehingga kalau ada kebakaran gitu ya, dia temperaturnya itu tetap dingin, dia tidak mengalami pemanasan. Jadi bajanya terproteksi ya. Seperti Anda kalau makan es goreng ya. Dalamnya itu kan es goreng itu kan ada es krimnya, tapi dia nggak cair tuh. Nah ini. Nah ini digoreng gitu ya. Digoreng dia nggak cair gitu. Kenapa? Karena di sini ada semacam kue sus sebagai bantalan thermal. Gitu.
dingin. Nah, itulah yang diharapkan terjadi ketika struktur baja digunakan. Kita bisa memberikan passive fire protection to keep still relatively cool. Isunya itu aja, sampai kami lebih. Karena dia cool, dingin, maka stability-nya terjaga, orang bisa evakuasi, dan akhirnya petugas pemadam kebakaran bisa datang, itu ini akan mampu memadamkan kebakaran. Itu harapannya. Oke, ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Belum, Prof. Oke. Nah, jadi apa material yang dipakai? Ada yang namanya intumescence coating ya. Contohnya. Jadi baja ini instead of diberi bungkus kayak buntelan gitu ya, bahasa Jawa buntelan gitu, dia di coat, dicat. Dia dicat. Maka ngecat. Kita anggap aja dicat ya, ini diwarnai gitu ya, dicat. Lalu lapisannya dicat, disemprot ya, disemprot cat. Dengan bahan yang disebut intumescence. Nah, intumescence itu punya sifat menarik. Jadi ketika dia mengalami pemanasan, dia mengembang. Mungkin pernah di masa kecilnya ada yang main-main pakai karet dimasukkan ke dalam minyak tanah ya. Nah, itu mengembang. Nah, sama, ini juga gitu. Jadi ketika dia mengalami pemanasan, dia mengembang, cat ini mengembang, akhirnya pada saat kebakaran dia balik lagi kayak buntelan tadi itu. Memproteksi gitu. Tetapi kan semasa digunakannya, tidak dalam kondisi darurat kan orang yang datang itu melihatnya ya bentuk besi yang lekuk-lekuk diberi warna kan. Dia sifatnya anti korosi pun ditambahkan ke sana, tapi dia juga punya sifat fire protection. Nah itulah yang salah satu yang bisa dipilih ya caranya gitu melakukan proteksi. Kalau dicatat ya di sini nggak ada, tapi mungkin apa yang saya maksud bisa Anda catat sendiri ya. Nggak maintenance performance, functionality, tapi juga memberikan proteksi ya, tidak mengalami pemanasan baru. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Prof, mau bertanya, Prof. Silakan, silakan. Untuk yang material coating ini, itu yang dipakai untuk di fire stop antar setelah pipa sama lantai yang itu juga, Prof. Apa beda, Prof? Kalau itu dia bukan coating ya, coating bisa juga, tapi tergantung materialnya apa yang dicatkan di sana. Tapi kalau untuk yang fire stopping biasanya dia itu memang material yang sifatnya sudah tahan api ya, ditambahkan ke sana misalnya pakai rock wool gitu ya. Rock wool itu punya kemampuan mungkin sampai 600 derajat ya. Nah, dia disumpal aja istilahnya, disumpal, ditambahkan itu. Yang paling penting nanti density-nya terpenuhi, density-nya. Kalau density-nya nggak terpenuhi, maka dia akan itu ya tidak mampu menahan panas yang prima. Yang kedua, dia juga harus punya kemampuan untuk mempertahankan ya integritasnya ketika terjadi panas. Nah, kalau cat yang ditambahkan, saya nggak tahu apakah cat itu sifatnya intumescence ya. Kalau yang sifatnya intumescence itu mungkin yang ditambahkan di coating ya, coating ya, baja gitu ya. Itu nanti silakan diperiksa aja spek yang dipakai gitu deh. Untuk fungsi yang Anda maksud tadi itu. Iya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau belum saya lanjutkan ya. Ini saya hapus catatan-catatan. Nah, ini contohnya ya. Aplikasinya ya.
aplikasinya seperti ini, apa aplikasinya. Jadi ada yang ini ya, untuk mesin coating. Jadi disemprotkan gitu ya. Nah ini sehingga nanti akan diperoleh proteksinya itu dalam bentuk sekarang kita coba cek dari sisi ini ya. Nanti kita ada sisi perhitungannya, tapi hari ini saya hanya ingin introduction dulu. Nah, apa yang perlu dipertimbangkan gitu ya? Itu di sini kita harus memberikan nilai ekonomi ya ketika melakukan penambahan sisi proteksi. Jadi kita perlu pastikan dulu fungsi dan spesifikasinya. How does fireproofing of structural steel work compare with other costs within a typical tall building? Ya ini contohnya. Nah dari sini cost-nya kurang lebih ya mungkin sekitar sekian persen ya. Nah, ini bermacam-macam cost ya. External wall ini cukup mahal ya, fasad itu cukup mahal biayanya dan lain-lain. Berapa ya ini data dari International Paint ya tentunya atau dari Building Magazine ya, nanti silakan di update ya dengan data yang terbaru, mungkin udah ada pergeseran ya. Oke, mungkin itu ya pendahuluannya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai situ? Ketika kita masuk ke daerah aplikasi, tentunya cost calculation analisisnya penting. Nah, kalau kita lanjut ke masalah fire protection-nya, di dunia ini banyak sekali ya regulasi-regulasi yang mengatur, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini beberapa ya, di Inggris ada BS, di Amerika ada NFPA, di Indonesia ada SNI, ada peraturan menteri PUPR dan seterusnya ya. Ini pengujiannya juga banyak ya. Jadi ada standar itu ada standar untuk aplikasinya, tapi juga ada standar untuk pengujiannya. Jadi pengujian produk juga diatur. Nah, bagaimana fire resistance itu diatur di dalam regulasi? Pada umumnya itu menyangkut masalah berapa menit ya kemampuan suatu struktur itu, sebagian struktur itu menerima beban gitu, yang menerima beban thermal ya. Sehingga masalah resistance, stability sama semua aspek ini yang tadi kita udah bahas di awal ini terpenuhi ya. Itu nah ini dia. Memberikan proteksi, jaminan adanya stabilitas, sistem ya, yang insulation dan integritas daripada struktur, tidak patah, tidak sobek, tidak melengkung. Itu yang diharapkan ya. Oke. Itu dari sisi fire protection. Nah, ini diterjemahkan menjadi kebutuhan ya, misalnya untuk office, use, untuk storage. Ya.
Baik, terima kasih sudah menunggu sebentar ya. Saya harus ada yang dikerjakan dulu sebentar tadi. Baik, masih bersama saya teman-teman semua. Masih, Prof. Ya, jadi kita bisa melihat apa yang ada di tabel ini sebagai contoh aja ya. Tapi kalau di Indonesia barangkali kita bisa ngecek ke Permen PU nomor 26 ya. Jadi di Permen PU PU 26 ya. Tahun 2008 kalau tidak salah ya. Dan Undang-Undang Bangunan Gedung atau PP 16 barangkali ya, kalian coba pelajari deh. PP 16 tahunnya 2021 ingat saya. Ya, gitu ya. Nanti untuk lebih detailnya sesuai dengan masing-masing ya pemanfaatan gedung. Nah, rumusan daripada tingkat ketahanan api atau kita biasa sebutnya TKA ini juga merujuk kepada kebutuhan untuk proses evakuasi. Kalau evakuasinya butuh waktu panjang ya tentunya kita harus buat bangunan gedung kita ini tidak boleh mengalami gangguan keruntuhan, stabilitas, tadi itu ada lagi apa namanya insulation, ganggu. Ya. Oke, baik. Ini kita tutup ya. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan atau itu ya, sampaikan aja secara lisan langsung. Nah, sehingga kita biasanya mengukur berapa besar TKA itu berdasarkan occupancy use virus ya, kemudian height of structure. Kalau makin tinggi bangunannya biasanya strukturnya besar-besar ya. Nah, itu berkaitan dengan masalah evakuasi dan akses buat petugas gitu. Dan ketersediaan sistem suppression. Kalau sistem suppressionnya tersedia baik, itu menambah kelengkapan gitu ya. Jadi kita bisa mengcombine. Jadi kadang-kadang ada istilah tuh redundancy ya. Redundancy itu kesamaan fungsi, jadi kayak backup gitu, backup redundant. Jadi redundant kalau diterjemahkan ke dalam bahasa biasa nggak enak ya, karena istilahnya itu pengangguran ya. Redundant itu sesuatu yang disiapkan spare capacity. Oke, baik. Sehingga kita selain perlu proteksi kebakaran pasif yang baik, makanya ada bangunan gedung yang tidak diwajibkan pakai sprinkler kan kalau bangunannya kurang dari misalnya kalau di Indonesia itu 4 lantai ya biasanya tidak pakai sprinkler. Tetapi itu juga bermakna bangunan tersebut harus punya struktur yang kuat ya, yang tahan api, tahan gempa dan sebagainya. Nah, ini beberapa ketentuan di negara lain mungkin ketatnya. Nah, seperti ini ya. Office, nah ini nanti ada sprinkler. Jadi selain dari sisi passive fire protection juga dari sisi active fire protection. Ini beberapa ini ya catatan TKA ya, tingkat ketahanan api. Nah, pada umumnya di global rating itu antara 60 sampai 120 menit. Jadi struktur harus dipertahankan, tidak boleh mengalami gangguan kolaps. Setidak-tidaknya 60 menit ya. Oke, sampai 120 menit. Nah, ini beberapa contoh ya. Nah, karena pengujiannya sederhana ya, tapi pengujiannya sederhana, tapi masalahnya fasilitas kita nggak ada gitu. Kita hanya ada di Puskim di Bandung ya punya fasilitas buat pengujian seperti ini. Jadi kita masukkan bagian dari struktur yang mau diuji itu ke dalam burner gitu ya, dalam
oven yang dipanaskan mengikuti pola ini. Jadi ditahan, temperatur dinaikkan, ditahan selama berapa jam dia, tergantung kemampuan yang mau diklaim. Ada yang tahan 60 menit, 120 menit, dan seterusnya. Dan kemudian diukur ya, seperti tadi. Nah, seperti itu. Berapa jauh kemampuannya. Kalau dia kolaps ya, berarti dia harus diproteksi. Nah, proteksinya kemudian dites. Mampu nggak setelah diberi proteksi itu, dia bertahan lebih lama. Ya, nah ini protected steel, nah dia bertahan tuh. Jadi kalau dia diprotected, temperaturnya tidak meningkat terlalu cepat ya. Kalau unprotected, dia dalam waktu 10 menit udah sampai 600 derajat. Dia kekuatannya udah turun lebih dari 50%. Kalau dia protected, dia mampu bertahan, temperaturnya tidak naik. Ya, bahkan sampai 90 menit dia bisa bertahan, atau 120 menit bergantung daripada proteksi yang diberikan. Baik, serasa ini slide yang paling penting ya, yang saya mau tunjukkan di pagi ini. Kita bisa lanjutkan lagi nanti di kesempatan kuliah berikutnya. Hari ini saya memang tidak ingin berlama-lama, Dek. Saya masih harus banyak bed rest dulu ya. Mohon bisa dipahami ya, teman-teman semua ya. Halo? Baik, Prof. Ya, baik, Prof. Tapi at least Anda udah punya ini ya, bayangan bahwa salah satu aspek yang juga diperhatikan itu bukan hanya dari sisi active fire protection, tapi passive fire protection juga penting. Oke, silakan, ada yang bertanya tadi. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin. Kalau belum ada, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Untuk kuliah berikutnya kita akan infokan ya lewat WA Group ya. Nanti apakah kita sudah bisa offline atau masih online dulu untuk kuliah berikutnya. Demikian, terima kasih. Prof. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya izin live ya.